karena kita tidak banyak mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW, maka kita banyak sekali mengabaikan perintah-perintahnya. Dan di malam hari ini dalam momen Maulid Nabi ini, marilah kita banyak mengenal manusia yang sangat sempurna itu, yang kelak apabila kita mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada suatu hari, wah ini sudah mulai cerita ya. Jadi kalau mulai cerita kita santai-santai sambil menikmati hidangan silahkan, tetapi mari silahkan, tidak lepas daripada giroh kita untuk mengenal Nabi kita yang tercinta ini. Jadi pada suatu hari, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, ya mungkin seperti inilah berkumpul gitu dengan para sahabat-sahabatnya, dan di antaranya ada sahabat yang sangat dekat, yang sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Rasulullah menitikkan air mata. Nah, jadi pada suatu hari Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabatnya, beliau menitikkan air mata dan dia berucap lirih, seperti menahan kerinduan yang amat sangat. Dan betul, saat itu Rasulullah mengatakan, saat ini saya sangat merindukan saudara saya yang kelak nanti akan bersama saya di yaumil akhir. Jadi akan bersama saya di yaumil akhir untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kalau mendengar seperti itu tuh langsung kepo, gitu. Kepo tahu nggak? Siapa ini kira-kira? Gitu. Jadi kalau ada mendengar surga, neraka, gitu, para sahabat tuh pengen tahu. Jadi saling berpandangan, gitu. Rasulullah mengulangi kata-katanya sambil menitikkan air mata, bahwa pada saat ini dia sangat merindukan saudaranya yang kelak akan bersama dia ketika mendatangi di yaumil akhir. Akhirnya tidak tahan Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kamikah itu saudaramu yang selama ini selalu bersama engkau, mengikuti segala apa yang telah engkau katakan dan engkau lakukan, yang mencintaimu sepenuh jiwa raga kami?" Gitu. Jadi Abu Bakar berkata seperti itu. Tapi ternyata dugaannya meleset. Rasulullah menggelengkan kepalanya. Bukan engkau, tapi kami kan saudaramu. Kalian adalah sahabatku, kata Rasulullah gitu. Kalian adalah sahabatku. Bergetar hati Abu Bakar. Ternyata bukan dia yang selama ini selalu mendampingi Rasulullah dalam keadaan apapun. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan pembicaraannya. Beliau berkata, yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku yang tidak pernah melihat aku. Dia belum pernah sekalipun bertemu aku, melihat aku, dan dia lahir jauh setelah kematianku. Dia adalah orang-orang yang datang, yang lahir jauh setelah kematianku, dan dia belum pernah melihat aku, tetapi dia beriman kepadaku, dan dia lebih mencintai diri aku, lebih mencintai Rasulullah dibandingkan anak dan orang tuanya. Kira-kira kita bukan tubuh. Kira-kira kita bukan yang mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak dan orang tua kita. Kalau itu alangkah beruntungnya. Berarti kitalah yang membuat Rasulullah menangis pada saat itu. Berarti kitalah yang nanti akan datang di hari kiamat bersama Rasulullah. Sekarang kita bandingkan amalan kita. Pantaskah kita menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah? Kita bandingkan amal kita dengan para sahabat-sahabat yang tidak disebut pada saat itu. Pada suatu hari, ini kan cerita-cerita ya, kita nostalgia dengan manusia yang kita cintai, yang kita rindukan pada malam ini, yang akan kita ikuti setiap perkataan, perbuatan.
pada suatu hari ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah berkata begini, aku melihat Abdurrahman bin Auf datang merangkak menuju surga. Gitu. Kita kenal siapa Abdurrahman bin Auf itu? Dia adalah salah satu sahabat yang membiayai peperangan Rasulullah. Dia adalah sahabat yang meninggalkan kekayaannya di kota Mekah untuk bersama-sama Rasulullah hijrah ke kota Madinah dengan tidak membawa apapun. Tetapi ketika di Madinah dia ditawari oleh para kaum Ansor, wahai Abdurrahman bin Auf, aku punya istri 4. Silakan kamu pilih istri yang mana yang ingin kamu pakai. Karena dia meninggalkan semua harta dan keluarganya di Mekah. Tapi Abdurrahman Auf menggeleng. Aku punya onta banyak, silakan kamu pilih. Aku punya rumah banyak, semua pada nawarin sama Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf menggeleng. Dia hanya minta tempat yang kecil di dekat pasar, gitu. Karena apa? Abdurrahman bin Auf itu pedagang yang ulung. Dengan sebentar saja dia dengan rumahnya dekat pasar itu langsung bisa berniaga dengan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Jadi Abdurrahman bin Auf itu dikenal orang yang sangat kaya raya, tetapi sedekahnya juga luar biasa, nggak pernah hitungan. Gitu. Apapun yang diinginkan oleh Rasulullah dikasih. Peperangan demi peperangan dibiayai oleh Abdurrahman bin Auf ini. Tetapi apa kata Rasulullah? Dia masuk ke surganya aja masih sambil dengan merangkak, gitu. Dia masuk surga hanya bisa dengan merangkak, dengan segitu banyaknya apa? Amalan-amalan dia. Nah, itu mari lagi kita bandingkan lagi. Lalu kita dengan apa yang masuk surganya, gitu. Kalau dengan apa? Sumbangan-sumbangan kita yang belum seberapa ini, dengan ibadah kita yang belum seberapa ini, masuk surganya dengan cara apa ya? Sedangkan Abdurrahman bin Auf aja dikatakan oleh Rasulullah sambil berangkat. Dan ketika pertemuan itu setelah dikatakan seperti itu, kalau kita alhamdulillah yang penting masuk surga, mau merangkak mau apa ya, yang penting masuk surga. Tetapi kemudian Abdurrahman bin Auf itu menghilang daripada pertemuan itu, hilang dia langsung. Dan keesokan harinya geger kota Madinah itu, geger. Kenapa? Terdengar suara gemuruh yang tidak seperti biasanya dan debu bertebangan. Jadi kayak ada kabut gitu, padahal apa? Debu pasir dan suara gemuruh yang sangat kuat. Gitu. Orang bingung, ada apa ini? Pada keluar semua. Ada apa ini? Kirain ada perang kan? Ternyata apa? Datanglah Abdurrahman Auf dengan ratusan ekor untanya, dengan ratusan kudanya, dengan pasukan-pasukannya yang dimana setiap kuda itu membawa barang perniagaan yang sangat banyak. Bayangan ratusan, di atasnya ratusan juta pula. Satu ekor unta bawa barang dagangan ratusan dinar kalau pada saat itu ya. Jadi entah berapa ratus miliar atau mungkin triliun dia bawa sampai kota Madinah itu berubah menjadi hujan debu karena banyaknya kuda dan onta yang sedang berjalan menuju kota Madinah, gitu. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman Auf? Dia tidak terima berjalan hanya dengan merangkak ke surga, maka dia berikan semua harta itu yang ada dalam kuda ratusan itu dia berikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pakai ini untuk perjuangan kita, katanya, supaya Islam tegak di muka bumi ini sebegitunya, gitu. Jadi dia tidak terima hanya dengan merangkak. Nah, itulah keimanan yang tulus dari para sahabat-sahabat, didasari dari kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ada lagi, ketika perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang sangat tragis, gitu. Menyedihkan. Karena apa? Karena pasukan Islam kalah dengan pasukan Quraisy. Bahkan
paman Nabi Sayyidina Hamzah pun tewas di situ. Banyak lagi pahlawan-pahlawan Uhud. Kalau yang sudah ke Mekah, itu kuburan para pahlawan itu diabadikan di Gunung Uhud. Dan ketika kekalahan itu, akhirnya Rasulullah turun ya, dan Rasulullah juga hampir tewas, tapi akhirnya diselamatkan walaupun giginya banyak yang tanggal. Akhirnya para pasukan itu turun kembali ke kampungnya atau ke kota Madinah, dan di situ minimal satu orang punya 20 sayatan pedang. Jadi pasukan-pasukan yang masih hidup itu minimal punya 20 sayatan pedang gitu. Ada yang di leher, ada yang di mana gitu. Dan ada 2 orang sahabat laki-laki gitu, saya nggak ingat namanya, itu luka yang sangat parah gitu. Lukanya yang sangat parah, bahkan ada yang di lehernya. Dan pada saat itu suasananya sangat mencekam. Banyak yang perempuan-perempuan pada ngobatin para pahlawan-pahlawan Uhud ini, termasuk 2 orang sahabat yang luka parah itu sedang diobati oleh ibunya gitu. Dan tiba-tiba ada pengumuman. Pengumuman seluruhnya sekarang kembali kumpul di masjid. Kita akan berperang lagi karena musuh sudah ada di perbatasan. Bayangin. Masih dalam keadaan luka parah, tiba-tiba ada pengumuman seperti itu, harus kumpul lagi karena apa? Karena musuh sudah ada di perbatasan. Dan pengumuman itu terdengar oleh ibunda yang mengobati 2 anaknya yang terluka parah tadi, ya. Terus kemudian ibunya bilang sama anakku, "Wahai anakku, Rasulullah sudah memanggil untuk berperang kembali. Bersiaplah kalian untuk perang." Bersiaplah kalian untuk perang. Lalu kedua saudara tadi berkata, "Ibunda, bagaimana kami bisa berperang? Berjalan aja kami tidak mampu. Lihat betapa banyaknya darah yang mengucur, gitu. Luka-luka di sekujur tubuh. Bagaimana kami bisa berperang?" Apa yang dikatakan ibunda hebat ini? Bayangkan kalau kita yang jadi ibu daripada 2 orang pahlawan Uhud ini. Kata ibundanya tadi, "Pergilah nak. Kalian bisa saling menyeret gantian. Saling menyeret untuk sampai ke masjid gantian." Akhirnya apa? Mereka melakukan itu. Yang kakak menyeret adiknya gantian, habis itu adiknya menyeret kakaknya, dan ibunya dari jauh melihat kedua anak tadi. Dia mengatakan, "Wahai anakku, tempat kumpul kita nanti di surga, menyusul bapakmu yang dulu syahid." Subhanallah, ini seorang ibu yang benar-benar hidupnya ini tujuan daripada hidupnya ini adalah untuk berkumpul di surga bersama anak-anaknya. Dia relakan melihat sendiri anaknya saling menyeret sampai di depan masjid. Dan betul, sampai di depan masjid disaksikan oleh Rasul dan para sahabat. Kedua saudara itu menghembuskan nafasnya yang terakhir karena kehabisan darah. Begitulah kecintaan orang-orang yang ingin bersama dengan Rasulullah kelak nanti di yaumil akhir. Kalau kita sudah berjalan dengan Rasulullah di yaumil akhir, apa mungkin kita masuk neraka? Gitu. Nah, mari kita pupuk kecintaan kita kepada Rasulullah, manusia yang paling mulia ini. Jangan dikira Rasulullah itu tegang gitu, hanya ibadah, hanya neraka, surga, neraka. Rasul juga pribadi yang sangat menyenangkan gitu. Pribadi yang setiap melihatnya itu membahagiakan. Kalau diceritakan Rasulullah itu kalau bentuk tubuhnya itu kalau di dekat orang gemuk tidak seperti kurus, tapi di hadapan orang kurus dia tidak seperti gemuk. Dekat orang tinggi dia tidak seperti pendek, dan dekat orang pendek dia tidak seperti tinggi. Jadi proporsional banget. Jadi pada suatu hari Rasulullah makan korma gitu. Makan korma bersama para sahabatnya. Kemudian di situ ada Ali bin Abi Thalib, saat itu masih kecil.
Mungkin kayak yang tadi ngasih kencelengan tadi, kelas 5 SD, masih kecil. Jadi Ali itu iseng, dia makan korma, ya, biji-bijinya ditaruh di dekat Rasulullah, Terus dia mengumumkan pada sahabat-sahabatnya, lihat betapa laparnya Rasulullah, banyak yang dia makan, gitu. Padahal biji bekas Ali tadi, gitu. Jadi kelihatan Rasulullah makannya banyak bahkan biji korma, gitu. Lihat betapa laparnya Rasulullah sampai begitu banyak yang dia makan, gitu. Terus apa kata Rasulullah sambil tersenyum, gitu, melihat kelakuan daripada Ali tadi? Rasulullah mengatakan, Rasulullah itu paling hebat dalam berdialog, gitu. Terus Rasulullah mengatakan, Alilah yang paling lapar. Alilah yang paling lapar. Dia makan sama biji-bijinya. Karena di hadapan Ali tidak ada biji, kan? Dia makan sama biji-bijinya. Jadi gitulah, Rasulullah bercanda juga bisa, serius juga bisa, juga sangat perasa juga iya. Pokoknya Rasulullah manusia yang betul-betul paling sempurna, gitu. Pernah lagi pada suatu hari ketika kumpul, jadi kalau ceritanya selalu kumpul ya, Rasulullah itu ketika kumpul datanglah seorang pengemis, gitu. Datang seorang pengemis dengan baju yang lusuh, dia membawa semangkuk anggur, gitu. Semangkuk anggur. Dia memberikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon engkau terima anggur ini. Aku sudah bersusah payah bisa membeli anggur supaya bisa memberi hadiah engkau ini. Jadi kalau Rasulullah itu kalau menerima sedekah nggak mau, tapi kalau menerima hadiah mau, cuma suka dibagi-bagiin kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi pada suatu hari seorang pengemis datang membawa anggur yang sudah dia beli dengan susah payah, dia berikan kepada Rasulullah. Rasulullah juga selalu bertanya, ini sedekah apa hadiah? Pengemis tadi berkata, bagaimana aku bisa memberi sedekah ya Rasulullah, sedangkan aku sendiri perlu engkau sedekahi, katanya. Ini adalah hadiah dari aku yang aku beli dengan susah payah, katanya. Akhirnya Rasulullah memakan anggur tadi, dimakan satu sambil tersenyum. Wah, seneng kan? Di hadapan pengemis tadi langsung dimakan satu dengan tersenyum, 2, 3, sampai akhirnya habis di mangkuk itu, gitu. Habis. Betapa bahagianya pengemis tadi bisa memberikan hadiah dan dimakan habis oleh orang yang dia cintai. Akhirnya pengemis tadi pergi pulang. Para sahabat protes, ya Rasul, biasanya engkau kalau dapat hadiah pasti kami dibagi-bagi, tapi kenapa kali ini engkau habiskan sendiri? Apa yang dikatakan Rasulullah? Sesungguhnya anggur ini sangat asam rasanya. Seandainya aku bagi kamu dan kamu menunjukkan rasa yang asam, bagaimana perasaan pengemis tadi? Ya. Ini pelajaran betul buat kita untuk bisa menghargai siapapun yang memberikan kepada kita. Ini betul-betul apa yang dilakukan Rasulullah adalah menjadi contoh bagi kita. Betul-betul contoh tauladan. Dia tidak mau kalau kita merasakan kecut gitu ya, asam, terbaca oleh para pengemis tadi bagaimana perasaan pengemis tadi sehingga dia habiskan sendiri tidak bersisa, gitu. Itulah Rasulullah. Rasulullah juga, ini saya dikasih waktu sampai jam 11 ya Pak. Rasulullah juga sangat memperhatikan sahabat-sahabatnya, ya. Ada cerita yang menarik sekali. Jadi